Jadi saudara-saudara, tahun ini kita mengikuti rangkaian khotbah dari GBI untuk menjadi pribadi yang berdampak karena perbuatan yang baik. Saudara, dan sekarang bagaimana yang bisa membantu kita untuk menjadi orang pribadi yang berdampak? Mari belajar dari kebiasaan positif orang yang sukses. Kenapa orang yang sukses? Kalau orang yang gagal kan nggak bisa jadi contoh, ya, nggak bisa berdampak orang yang gagal, hanya orang yang sukses. Kita belajar dari kebiasaan positif orang yang sukses. Saudara-saudara, bicara soal sukses, maksud saya begini saudara, kalau dunia kan bilang yang sukses itu kalau sugih, kaya, kedudukannya tinggi, itu sukses menurut dunia. Tapi kita kan anak-anak Tuhan. Ya, kita anak-anak Tuhan, kita mesti nanya sama Tuhan, sukses menurut Tuhan itu apa gitu ya. Sugih, kaya raya. Saudara, tadi malam ya, semalam saya baca khotbah ya. Dia mau sukses. Ya, dia mau sukses menurut pikirannya dia. Dia menjadi paling kaya. Dia bilang, aku menjadi orang yang paling kaya. Jauh lebih berkuasa dari pendahulu-pendahuluku. Tapi tidak tak pikir-pikir, kata dia. Kok sia-sia ya? Kok sia-sia ya? Dia bilang, rasanya aku kecewa. Ya, aku punya rumah, membangun, udah habis-habisnya. Dan lama-lama aku bilang, ini maunya apa sih? Aku jadi kecewa. Aku jadi sia-sia. Memang saudara-saudara, sukses itu bukan yang dimaksud sukses bagi kehidupan kita. Itu bagi anak-anak Tuhan itu bukan sugih, ya, bukan kaya. Ya. Kalau sukses itu kaya, maka kita jadi seperti dulu ada orang paling kaya di dunia, namanya Paul Getty, Raja Minyak di tahun 70-an, paling kaya. Lalu dia bilang, gimana sukses? Saya mesti mengorbankan keluarga. Gak bisa sukses kalau kita ngaboti keluarga, katanya. Nah, jadi bagaimana dia ya kawin cerai semaunya sendiri. Saudara, ini kan apa ini sukses? Tergantung ukuran sukses. Kalau ukuran sukses itu sugih, ya itu sukses. Tapi hidupnya hancur. Saudara, kesuksesan kita sebagai anak-anak Tuhan itu beda. Bedanya di mana? Saudara-saudara, kita sukses dalam segala segi kehidupan. Tubuhnya, badaniahnya sukses. Kebutuhan jasmanianya tercukupi. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami, roti kami yang secukupnya. Ya, jadi sudah, ya itu satu. Terus yang kedua, jiwanya sukses. Hubungan antar manusianya, hubungan dengan keluarga terutama itu sukses, baik-baik saja. Lalu yang ketiga, hubungannya dengan Tuhan juga sukses, akrab dengan Tuhan. Ya, bisa nggak tiga-tiga dicapai? Bisa. Kita juga bisa, saudara. Sukses bagi tubuh, jiwa, dan roh. Karena kita mau masuk dalam kerajaan Allah, toh. Di dunia tidak bikin malu, cukup. Ya, hubungan antar manusianya memberkati. Hubungan antar kepada Tuhan itu harmonis, akrab dengan Tuhan. Tidak bilang, aduh Tuhan tidak ada waktu buat Tuhan gitu. Nah, jadi mari kita belajar. Ini kebiasaan baik dari orang yang sukses, ya. Seperti ini dampaknya besar. Namanya Daniel, ya. Namanya Daniel itu dampaknya besar. Ya, mari kita belajar dari Daniel. Ya, bagaimana dia bisa sukses seperti yang saya katakan tadi. Badannya sukses, jiwanya sukses, rohnya juga sukses. Ya, langsung slide 1, 2, satu lagi. Yang pertama, Daniel itu di dunia berprestasi.
Ya, penting saudara. Kita baca dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 3. Daniel 6 ayat 1 sampai 3. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja di atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Berprestasi, melampaui orang yang lain. Ya, wakil raja ada 3. Daniel menjadi yang paling baik. Ya itu kan wakil raja. Kalau bukan wakil raja gimana? Tukang sapu ada 10, dia menjadi tukang sapu yang paling baik. Itu namanya berprestasi. Penjual bakso ada 15. Dia penjual bakso, baksonya paling baik. Pelayanannya paling baik. Bengkel ada 50. Ganti oli ada 100. Aneka lisa paling baik. Itu namanya berprestasi. Apa benar apa enggak? Buktikan sendiri toh. Ya. Yang pasti saya udah ganti di aneka lisa supaya tidak dibilang saya endorse. Soalnya tidak bisa ganti olinya mobil saya. Ya, mau aja sih, tapi jangan di sini gitu. Harus begitu saudara. Ya, guru ada 100, dia harus menjadi yang terbaik. Namanya berprestasi. Ya, jadi berprestasilah di tempat di mana saudara ada sekarang ini. Ya, berprestasilah di situ. Ya, kalau melihat gini orang lain terus gini, saudara nggak kunjung berprestasi. Ya, nggak kunjung berprestasi toh. Jadinya cuma menyesali diri sendiri aja. Saudara, dalam kesempatan yang diberikan kepada Daniel, pertama sih bukan wakil raja, ya sudah baca aja dari Daniel pasal 1, orang buangan sih, ya orang buangan. Nah, di dalam kitab Tobit, orang buangan itu diperlakukan seenaknya oleh penduduk asli. Jadi orang Israel itu dibuang, bukan jadikan budak. Nih, kamu tinggal di sini. Nih, kamu tinggal di situ. Dicampur sama penduduk asli dan dia dibenci oleh semua orang yang lainnya. Ditindas oleh semua orang lainnya. Tidak ada harapan. Tapi Daniel berprestasi. Maka dia merangkak dari tempat yang paling bawah ke tempat yang paling top. Ya, saudara-saudara. Nah, apa sih? Daniel memiliki roh yang luar biasa. Di sini roh itu dalam huruf kecil. Roh itu dalam huruf kecil. Coba baca di Alkitab saudara. Kalau roh Allah selalu ditulisnya dalam huruf besar. Kalau roh dalam huruf kecil berarti roh manusianya. Saya punya roh Joni, Pak Nihau, Ahok. Soalnya kalau ketemu nggak manggil namanya Nihau gitu, jadi lupa namanya Ahok. Ya, punya roh Ahok gitu ya. Daniel punya roh yang luar biasa. Nah, ini bisa diartikan ya. Jadi itu bukan terdiri, manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya itu luar biasa kuat. Dan roh yang kuat itu akan mempengaruhi jiwa dan badan. Ya, dan badan. Saudara bersemangat, antusias dalam melakukan pekerjaannya. Nah, ngurutu baik kerjaannya itu. Ada si orang saya lihat kerja itu sama manyun baik. Ya kapan dia mendapatkan promosi? Apa yang dipercayakan kepadamu,
kerjakanlah dengan antusias. Ada, cuma dikasih segitu loh, ya dikasih segitu kan mending daripada nggak ada. Kalau nggak ada itu kamu nggak pegang uang, ya bilang. Ya, ada yang setiap kali itu gitu. Oh puji Tuhan dapat kerjaan. Cuma segitu nggak cukup. Wah, celaka orang kayak gini. Ya, celaka. Saya bilang, boleh dipikir. Kalau nggak ada yang segitu, dia nggak dapat apa-apa. Ya, nggak ada segitu dia nggak dapat apa-apa. Apa ada yang lainnya? Nggak ada. Saudara-saudara, kerjalah seperti Daniel. Ada pada dia roh yang luar biasa. Semangat. Ya, roh itu juga disebut spirit. Ya, spirit itu juga berarti semangat. Bersemangatlah. Berantusiaslah. Menggebu-gebu dalam melaksanakan tugasnya dengan sukacita. Dengan sukacita. Dengan sukacita. Ini Robert Schuller itu. Dia masuk ke satu hotel. Robert Schuller itu salah seorang pendeta besar di zaman saya. Di zaman saya. Sekarang sudah nggak ada ya. Nah, jadi saudara-saudara mungkin tidak kenal. Salah satu pendeta besar lah, Robert Schuller. Nah, dia masuk ke diundang gitu, dia masuk ke hotel, yang nyambut itu OB. OB itu nyambut dengan, wah selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan dari mana? Apa yang bisa saya bantu? Selamat datang, hari yang indah katanya gitu. Ya kurang lebih gitu, antusias. Si Robert Schuller itu bilang, ini kan hujan katanya gitu. Oh hujan itu indah Tuhan, tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh dan berkembang katanya. Jadi dia tulis di dalam bukunya ya, tough time never last, but tough people do. Dia bilang orang ini punya masa depan, meskipun dia cuma UB. Dia punya masa depan. Karena apa? Dia kerja dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam kerja bolosan ya gimana? Datang telat terus gimana? Ya, sudah jangan lihat orang lain, lihatlah tugas yang diberikan kepada saudara. Ya, Daniel nggak pernah datang telat karena dia tinggal di istana ya, karena memang dia tinggal di istana. Tapi saya pikir kalau kerja Daniel memang nggak pernah males-malesan, karena itu dikatakan dia punya roh yang luar biasa. Nah, roh saudara gimana? Rohnya males, badannya malas pasti. Ya, rohnya males, ya pasti badannya malas. Kalau rohnya malas jam 5 suruh doa mau nggak? Banyak alasan toh, apalagi anak remaja. Ya, iya, itu bukan masalah apa, masalah rohnya. Ya, jam 5 suruh doa, anak remaja. Oh, paling abot. Coba aja saudara bangun nih. Ya, perlu roh yang luar biasa. Ya, jadi itu Daniel. Dari tawanan menjadi bangsawan. Itu Daniel. Ya, dan saya mikir-mikir, Daniel itu matinya di mana ya? Terus saya baca di dalam kitab Daniel, Daniel itu ada di Babel sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Tahun pertama pemerintahan Kores itu ada apa? Kores itu memerintahkan orang Yahudi untuk pulang ke negerinya. Dan dalam kitab Nabi Esra, di situ tuliskan ada nama Daniel pulang bersama dengan rombongan orang-orang itu. Meskipun waktu itu umurnya sudah 90 tahun lebih. Kenapa? Dia tuh rohnya luar biasa. Semangat. Semangat. Mbak baca di dalam kitab Nabi Daniel pasal 1 atau pasal 2 itu ya. Daniel ada di Babel, ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Tahun pemerintahan Kores itu dekret dari Kores, ya orang Yahudi pulang, nggak apa-apa pulang. Dan dalam kitab Nabi Esra di situ dituliskan ada satu nama Daniel. Bu Daniel yang sama apa enggak tahu ya. Tapi pokoknya saya rangkai-rangkai sendiri, kayaknya ya Daniel itu pulang mestinya, ya pulang. Nah jadi saudara-saudara ini tadi saya nyimpang, ya nyimpang. Tapi orang ini semangat memang. Ya, kalau dia pulang, pada waktu pulang itu umurnya sudah 90 tahun lebih. Dia pulang juga. Semangat ya saudara ya.
Ganti oli ya semangat. Jual apa nih? Edi ini sekarang bingung saya. Bukan jual mie lah. Saya dia mie-nya mie mentah. Semangat. Ngajar semangat. Ya, mie matang itu semangat. Dengan sungguh-sungguh lakukan pekerjaanmu. Dengan sungguh-sungguh lakukan pekerjaanmu. Guru semangat. Ya, lakukan sungguh-sungguh. Ya, itu salah satu contoh yang diberikan oleh Daniel. Dan kalau sudah bekerja dengan semangat, itu juga sudah memberikan dampak positif kepada orang-orang yang lainnya. Daniel. Nah, yang kedua, Daniel itu hidupnya berintegritas. Ayat 4 dan 5. Maka ayat 3 dan 4, ayat 4 dan 5 ya. Ayat 4 dan 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas kesalahan sebab ia setia. Tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya terhadap Allahnya. Itu namanya integritas, setia, jujur, tidak lalai, tidak melakukan kesalahan. Artinya fokus. Tidak melakukan kesalahan itu mesti fokus. Ya, kalau kerja harus fokus. Ya, setia. Dia jujur. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu dikatakan sebetulnya sama saja ya. Tapi kadang-kadang satu terjemahan bisa membuat kita lebih paham. Ya. Ia setia dan jujur dan tidak membuat kelalaian. Itu integritas, saudara. Slide berikutnya. Dan dia setia kepada siapa? Nomor satu kepada Allah Israel. Sebab waktu masih muda, dia disuruh makan makanan yang, kalau dulu ada bangsa Israel di bawah Taurat itu halal dan haram ya. Dia suruh makan makanan yang haram, dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia bilang, tidak boleh. Lebih baik saya makan sayur-sayuran aja. Loh nanti raja marah loh. Wes dicoba, dia bilang. Dia setia kepada Allah. Tapi juga dia setia kepada atasannya. Dia setia. Dia setia. Di zaman Nebukadnezar. Dia setia kepada Nebukadnezar sampai akhir pemerintahannya. Di zaman Belshazzar, dia setia sampai keruntuhan Babel. Dan kemudian anehnya, biasanya kalau kerajaan itu runtuh, ya orang-orang yang pangkat-pangkatnya tinggi bangsawan itu kan dibunuh. Anehnya Daniel ini diangkat lagi oleh raja dari kerajaan Persia. Kenapa? Sebab dia terkenal punya integritas. Kerajaan Persia itu yang meruntuhkan kerajaan Babel. Dia diangkat lagi dalam kedudukan yang tinggi, bahkan di zaman Raja Darius dia diangkat menjadi ya yang paling tinggi, berarti di bawah raja langsung. Nah, setia. Setia. Bagaimana? Jangan buru-buru minta yang besar karena kita bukan orang besar. Setia dalam perkara yang kecil dululah, ya. Setialah pada perkara yang kecil yang diberikan pada kita. Ya. Jadi perlu saudara-saudara, dengan tahapan kita sekarang, setialah. Jangan iri pada yang lain. Jangan iri pada yang lain. Kita seringkali ngiri orang yang lain. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu? Coba kamu jadi dia. Nggak bisa. Gitu loh. Nggak bisa. Jadi yang ada padamu, setialah. Setia. Minggu pertama itu saya sudah ngomong ya, orang yang baik banyak, ngaku baik, tapi yang setia jarang. Tapi Daniel setia.
tidak didapati kesalahan pada pelaksanaan tugasnya. Karena fokus. Ya. Tak bisa dibikin-bikinkan kasus. Jangan lalai. Ya. Jangan membuat kesalahan sekecil apapun. Kalau nggak sadar ya begitu sadar diperbaikilah. Ya. Itu namanya integritas. Koko saya dulu ngajari saya, ingat John ya, jangan pernah ngambil hak orang, dia bilang. Jadi gimana? Kalau hak dia segitu, kasih segitu. Jangan pernah mengambil hak orang. Itu penting, sudah. Itu integritas. Saya dulu dokter Darmadi ya. Waktu saya masuk Cirebon, dia ngomong, ingat ya, jangan pernah ngambil hak orang. Hakmu diberikan kepada orang boleh, tapi hak orang jangan sekali-kali diambil. Nggak pakai pungutan 10%. Kan kadang-kadang itu gitu ya. Bawahan 10% buat saya, 10% buat saya, 10% buat saya gitu. Atau 5%. Jangan pernah lakukan itu. Ya saudara. Jadi penting ya. Kalau saudara berada pada posisi seperti Daniel, ya setialah, jujurlah. Jangan melakukan kesalahan. Dicari-cari kesalahannya juga nggak ada. Kayak orang nyari kutu di kepala ya. Kalau memang nggak ada kutunya kan nggak dapat. Ya. Mereka gagal. Ya, karena Daniel berintegritas. Mau hidup berdampak, kerja keras, berintegritas. Saudara-saudara, mari hiduplah seperti Daniel. Jadi contoh buat orang lain dalam integritas. Saya berusaha untuk hidup berintegritas. Ya. Jadi saudara-saudara, yang ketiga, hiduplah beribadah. Yang pertama dan kedua tadi baru ada artinya kalau ini dilakukan. Hiduplah beribadah. Karena di luar Tuhan kita itu tidak ada apa-apanya. Kita kasih tahu ya, kalau di luar Tuhan, saudara itu cuma 1 di antara 7,5 miliar manusia. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan toh? 7,5 miliar manusia di baris. Masa kelihatan Tony? Enggak bakal lah. Ya, cuma kelihatan bunder gitu kalau di foto dari atas. Bunder kepalanya ya. Saya mungkin masih kelihatan rambutnya putih. Saudara, kalau di luar Tuhan, sehebat apapun kita tidak berarti. Makanya kalau tadi saya ngomong Paul Getty, saudara nggak tahu siapa itu Paul Getty. Ya, pasti sudah nggak tahu. Padahal dulu itu namanya seperti sama dengan Elon Musk sekarang. Ya, kalau sekarang anak-anak sekarang nggak tahu Elon Musk, sampai Icil aja tahu Elon Musk. Dulu ya gitu ya. Tapi kan lupakan. Saudara, kalau kita tidak hidup beribadah, maka hidup kita lewat begitu saja. Tidak akan berdampak. Daniel sukses. So dia hidupnya beribadah. Dalam ayat yang ke-10 dan 11 saya terus begini. Ketika Daniel mendengar tentang hal itu, ia pulang dan berlutut di rumahnya di kamar atas. Kamar itu mempunyai jendela yang terbuka menghadap Yerusalem. Daniel tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Allahnya 3 kali sehari sebagaimana kebiasaannya. Orang-orang itu sengaja datang ke rumah Daniel. Mereka mendapati dia sedang berdoa, meminta kemurahan dari Allah. Yuk, kalau orang ke rumah kita, didapatinya kita sedang apa? Kalau sore orang ke rumah kita, didapatinya kita sedang apa? Ya, saudara, terus terang. Ya, kalau saudara-saudara ke rumah saya, mungkin saudara akan dapati saya sedang nonton TV. Tapi saya tidak nonton channel TV biasa. Saya ngambil YouTube apa yang kira-kira
berharga. Ya. Tapi mereka sampai ke rumahnya Daniel, mereka lihat Daniel sedang berdoa. Daniel sedang berdoa. Saudara-saudara, hiduplah beribadah. Jangan biarkan kesibukan saudara menyebabkan saudara tidak berdoa, tidak beribadah. Minggu kemarin kan sudah dikatakan ya tentang ibadah itu bagaimana. Nah, sibuk apapun, jangan sampai saudara tidak beribadah. Daniel kan gini, sudah diancam nih. Waktu itu gini, mereka kan sudah bilang, satu-satunya kalau dia bisa dijerat dengan ibadahnya terhadap Yahweh. Kita bikin ibadah terhadap Yahweh menjadi kejahatan. Jadi caranya gimana? Mereka datang kepada Darius, Tuhan, gimana? Mau ya nggak tahu lah bla 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 gimana ya. Pokoknya intinya gini, dalam 30 hari ke depan, seluruh media Persia hanya boleh berdoa kepada Tuhan. Yang tidak nurut lemparkan ke gua singa. Kayaknya kalau saya jadi Darius juga kepala saya langsung gede ya. Ya toh, aku jadikan Tuhan sama mereka, bukan aku yang minta. Mereka lo ya, ya sudah oke. Disahkanlah. Lalu begitu Daniel mendengar peraturan itu, dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Bukan ngumpet, dia berdoa di tempat biasanya. Ya, orang Yahudi kalau berdoa itu berkiblat ke Yerusalem. Ya, berkiblat ke Yerusalem, menghadapkan wajahnya ke Yerusalem. Dia tahu Yerusalem arahnya di mana, pokoknya dia tahulah. Ya, berkiblat ke Yerusalem. Dan mereka mendapati memang Daniel berdoa. Kenapa? Sebab Daniel setia kepada Tuhan. Ya, dia punya integritas yang murni terhadap manusia dan terhadap Tuhan. Penting, saudara. Ya, penting. 3 hal ini. Ya. Meskipun ada slide berikutnya, meskipun ada ancaman masuk ke gua singa dan larangan dari penguasa, Daniel tetap pada keputusan untuk beribadah. Hal yang tetap dilakukannya secara rutin adalah berdoa secara rutin dan memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Kebiasaan baik tidak akan terganggu oleh tantangan apapun. Dalam hal demikian, maka hidup kita memang akan punya dampak. Ya, secara jasmani kita sukses. Suksesnya gimana? Nggak kaya, nggak apa-apa. Memang siapa nyuruh kaya? Tuhan juga nggak nyuruh kaya. Tuhan juga bilang gini. Ya, Tuhan itu bilang gini toh. Ya, Tuhan itu bilang gini. Berilah kepada kami pada hari ini roti kami yang secukupnya. Ya, berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan Rasul Paulus bilang gini, Allahku memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Secara jasmania kita tercukupi. Maksud saya, apa yang kita butuhkan, kita dapatkan. Meskipun itu kita mesti bekerja keras. Ya, tidak mudah. Bekerja keraslah. Lakukanlah. Dengan integritas. Ya, jangan nipu. Ya, kalau nipu mah integritas. Jangan nipu, jujur. Ya. Jujur, integritas. Ya, jangan nipu. Yang ketiga, pegang teguh imanmu. Ya, jadi ini sukses dalam pandangan Tuhan. Ya, sukses dunia, soge. Meskipun bojone telu, sukses, soalnya dia kaya. Nah, saudara, kita orang Kristen tidak boleh punya pandangan gitu. Ya, tidak boleh. Karena Tuhan tidak punya pandangan gitu. Tuhan mencukupkan keperluan saudara. Tapi kerja keraslah. Jangan malas. Yang kedua, punya integritas. Setia, jujur, tidak lalai. Yang ketiga,
Yang menyebabkan yang pertama dan kedua ada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, tapi Tuhannya ditinggal terus. Tapi Tuhan ditinggal terus. Ya repot nih gitu ya. Repot kalau gitu. Tapi kalau saudara betul-betul menghayatinya, ya, tahun ini kehidupan saudara pasti lebih baik. Lebih baik maksudnya apa? Kalau tadinya banyak ngomel, sekarang banyak bersyukur. Ya. Mungkin secara jasmani keadaan tidak banyak beda. Tapi kalau sudah banyak bersyukur, situasinya akan sangat berbeda. Benar ya, situasinya akan sangat berbeda. Pokok ya kita itu tetap aja. Akhirnya kebutuhan jasmani, orang itu ujung-ujungnya perut gitu ya. Kan gitu ya. Kampung Tengah katanya, ingat aja, 5 roti dan 2 ekor ikan cukup untuk 5.000 orang di tangan Tuhan Yesus. Ya, nah kalau saudara melakukan tadi, kerja keras, integritas, ibadah, itu podo aja, saudara sama aja, saudara taruh berkatmu di tangan Tuhan dan saudara dicukupkan. Ada saja caranya untuk hidup dengan baik. Ya, sampai di sini. Sekarang yuk